Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di serial pembelajaran bahasa Inggris untuk persiapan tes UTBK atau seleksi masuk perguruan tinggi negeri jalur tes tulis dalam program edukasi online Nurul Fikri Jabar Kemang. Di kesempatan kali ini, tipe soal yang akan kita bahas ialah details. Seperti apakah details dan bagaimana contoh soalnya, kemudian bagaimana pembahasannya, kita akan lihat berikut ini. Pertama, coba lihat gambar ini. Kalau ditanya gambar apakah ini, itu berarti yang ditanya ialah topiknya. Tapi kalau ditanya apa yang dipegang anak itu, apa warna baju anak itu, dan sebagainya, itu berarti kita ditanya tentang detailsnya. Begitulah details. Details ialah rincian-rincian yang ada dalam teks. Pertanyaan details berarti pertanyaan tentang informasi atau hal yang rinci dalam teks. Mengamati gambaran umum berakibat terabaikannya detail-detail. Sedangkan mengamati suatu detail bisa berakibat kehilangan gambaran umum. Artinya, ketika kita ingin melihat keumuman teks tentang apa, maka kita tidak usah memperhatikan detailnya. Sedangkan ketika kita ingin mencari informasi detail, maka yang kita perlukan bukanlah informasi umumnya, melainkan sudah mulai masuk ke salah satu rincian dari keumuman tersebut. Bagaimana menemukan jawaban dari soal-soal details? Ada beberapa langkah yang mesti ditempuh. Yang pertama, ambil kata kunci atau keywords yang diambil dari soal dan atau dari opsi jawaban. Lalu masuk ke dalam teks dan melakukan pencarian lokasi kalimat-kalimat yang berisi rujukan untuk menemukan jawaban. Kedua, baca kalimat-kalimat rujukan tersebut secara teliti. Dan yang ketiga, pilih opsi yang sesuai dengan hasil pembacaan rujukan tersebut. Nah, sekarang kita coba praktekkan langkah-langkah tadi. Pertama, kita baca dulu soalnya. School principals believe that social networking bla 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 bla. Ketika melihat soal seperti ini, yang pertama kita lakukan itu adalah mengambil kata kunci yang ditemukan dari soal ini. School principals, kepala sekolah beli percaya bahwa social networking di jaring sosial itu bla 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 bla. Nah, kata kunci yang bisa kita ambil yang pertama ialah school principal, ya. Yang kedua ialah social networking. Setelah kita mengambil beberapa kata kunci dari soal ini, apa yang mesti kita lakukan? Kita coba menggunakan kata kunci tersebut untuk dicari dalam teks kata-kata ini atau kata-kata yang semakna dengan kata kunci ini. Kemudian kita membaca kalimat yang mengandung kata kunci ini atau yang berisi kata kunci ini. Baik, kita lihat di sini. Di paragraf pertama ada kata social networking, tapi tidak ada kata school principals. Yang kita mesti cari itu adalah di kalimat yang ada kata school principals dan social networking atau kalimat yang berdekatan yang membahas school principals bersamaan dengan social networking. Kalau kita coba telusuri dari atas ke bawah, nah kita bisa menemukan di sini di baris ke-14 ya. Paragraf ketiga tentang principals. Tapi di sini digabungkan dengan teachers, librarians, ya, policies and realities in 2010, a national survey of 1,200 principals, teachers, and librarians found that most agreed that social networking sites can help educators. Tapi di sini principals digabungkan dengan teachers and librarians. Sementara di bagian lain ada juga yang khusus dia membicarakan principles-nya doang, yaitu di baris ke-17. Di sini dikatakan in an online discussion with 12 of the principals surveyed, most said that social networking and online collaboration tools would make a substantive change in students' educational experience. They also said, masih lanjutannya tadi karena ada kata also di sini. They di sini berarti merujuk kepada the 12 of the principals. They also said these tools could improve student motivation and engagement, help students develop a more social, collaborative view of learning, and create a connection to real-life learning. Paling tidak di sini ada beberapa bagian yang memang khusus membicarakan principles dalam kaitannya dengan kepercayaan atau keyakinan mereka tentang social networking. Kita akan coba lihat di sini kira-kira yang mana yang sesuai dengan informasi yang ada di sini. Di kalimat yang pertama di sini disebutkan bahwa social networking and online collaboration
tools would make a substantive change in students' educational experience. Nah, adakah di sini? Develop students' curiosity, maintains the private relationship, engage students in learning, help students discuss schoolwork, make student critical. Tampaknya di sini di kalimat pertama tidak ada yang sama ya secara tersurat. Kemudian di kalimat berikutnya, they also said these tools could improve student motivation, dapat meningkatkan motivasi siswa and engagement dan keterlibatan mereka. Help student develop a more social, collaborative view of learning. Nah, ini selain itu juga membantu mengembangkan pandangan belajar yang lebih sosial atau lebih kolaboratif. Kemudian yang ketiga adalah create a connection to a real life learning, menciptakan hubungan dengan pembelajaran kehidupan nyata. Nah, tampaknya di sini ya yang ada disebutkan dalam bagian ini di kalimat kedua ini adalah yang C ya, engage students in learning. Nah, di sini yang I misalnya critical itu nggak disebutkan, help students discuss schoolwork juga nggak disebutin di sini tentang itu. Kemudian maintains the private relationship, tidak ngomongin hubungan personal, hubungan pribadi ya, karena ini konteksnya tentang pembelajaran sekolah ya, bukan tentang hubungan pribadi. Tentang develops students curiosity juga tidak ada, mengembangkan rasa penasaran siswa juga tidak disebutkan di sini. Maka yang ada itu adalah cuma engage students in learning yang ada di baris ke 20. Maka jawabannya itu adalah yang C. Baik, kita lihat contoh yang lainnya. Which of the following is not the writer's argument for proposing a ban to fireworks? Yang mana dari berikut ini is not the writer's argument? Bukan merupakan argumen atau hujah dari si penulis dalam mengajukan pelarangan fireworks, kembang api. Jadi artinya di sini posisi dari si penulis itu setuju atau tidak? Tentunya sangat tidak setuju dan bahkan mendukung pelarangan, bukan sekedar tidak setuju ya. Berarti yang kita cari itu adalah lawan dari ketidaksetujuan penulis. Berarti yang positif, ya kan? Karena berarti mayoritas dari ABCDE ini itu adalah bersifat negatif. Yang hal-hal negatif tentang fireworks tersebut digunakan untuk mengajukan pelarangan. Gak mungkin misalnya kita ajukan pelarangan kembang api, kenapa? Karena dia bermanfaat. Nah, nggak seperti itu kan? Berarti yang kita cari di sini itu adalah yang positif. Langkahnya ya kita bisa coba menggunakan kata kunci yang diambil dari mana? Dari opsi jawaban. Nah, kata kuncinya kalau tadi di soal sebelumnya kita ambil dari soalnya, kalau di soal yang ini kita ambil dari opsi jawaban. A, fireworks mean only a waste of money. Nah, kita bisa coba di sini ada nggak kata waste of money? Di sini kita lihat, nah ini bagian sini menunjukkan bahwa ia merupakan argumen yang digunakan penulis untuk mengajukan pelarangan fireworks, dan ini merupakan suatu hal yang negatif juga, yaitu a waste of money ya, buang-buang uang. Maka karena dia sesuai dengan teks ya, maka dia bukan jawabannya. Karena yang kita cari itu adalah yang bukan merupakan argumen penulis, artinya kita mencari yang bukan merupakan sesuatu yang ada dalam teks. Kemudian yang B, fireworks, kembang api itu bring more harm than joy, menghadirkan atau membawa lebih banyak bahaya daripada kegembiraan. Nah, kita cari di sini ada nggak kata kunci ya harm, joy dalam teks. Kalau kita lihat di sini, nah di sini ada kata harm ya. Nah, ketika ada kata harm di sini, kita coba baca kalimatnya. Fireworks contain chemicals that are harmful to people and animals. Kembang api mengandung bahan kimia yang itu berbahaya bagi orang maupun bagi binatang. Nah, ini tentu sama ya dengan ide yang ada di opsi B ini. Fireworks bring more harm than joy ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ada orang atau banyak orang yang menikmati kembang api ini. Tapi
menurut penulis dia membawa lebih banyak harm, ya, bahaya daripada joy. Nah, ini sesuai dengan teks, artinya ini bukan jawabannya. Karena yang dicari sekali lagi itu adalah yang tidak sesuai dengan teks atau yang bukan merupakan argumen penulis, ya, untuk mengajukan pelarangan kembang api. Kemudian C, fireworks are environment friendly. Nah, kembang api adalah ramah lingkungan, ya. Environment lingkungan, friendly ramah. Betul nggak? Secara nilai dia bersifat positif. Dia bersifat positif. Kemudian kalau kita lihat ini bertentangan dengan tadi, ya. Fireworks contain chemicals that are harmful to people and animals. Jadi ketika sesuatu itu berbahaya, bagaimana mungkin dikatakan dia itu ramah lingkungan? Apalagi nanti di bagian yang menjelaskan bahaya ini ada penjelasan. Over the years, ya, these chemicals will poison the air we breathe and the water we drink. Bahan-bahan kimia ini akan meracuni udara yang kita hirup dan juga air yang kita minum. Nah, maka ya sudah sangat jelas sekali bahwa jawaban untuk soal ini ialah yang C. Baik, itu penjelasan tentang soal details, ya, yang itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan soal yang general sebagai topik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.